Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mata kuliah pengantar agroteknologi. Di kesempatan hari ini kita akan pelajari tentang teknik perbanyakan generatif. Ini berkaitan dengan persemaian ya. Jadi nanti ada hubungannya antara persemaian dengan teknik perbanyakan. Nanti disambung dengan teknik perbanyakan secara vegetatif. Namun sekarang secara spesifik kita akan pelajari dulu tentang teknik perbanyakan generatif. Baik, rekan mahasiswa sekalian, tentu kalian sudah pernah dengar dan juga pernah mengetahui tentang bagaimana teknik perbanyakan secara generatif. Kita akan kupas sedikit lebih dasar terkait dengan teknik perbanyakan seperti ini. Oke, mungkin pada dasarnya kita sudah memahami tentang apa itu biji, apa itu benih gitu ya. Tapi kita akan refreshing lagi tentang biji dan benih itu seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin kalian pernah mendengar perbanyakan secara generatif seperti apa dan juga vegetatif. Biasanya kita bahas ini di biologi. Kalau kalian sudah pernah menempuh mata kuliah biologi, kalian sudah bisa mengerti apa vegetatif, apa generatif. Ini salah satu dasar yang perlu kalian ketahui. Dan di sini di mata kuliah pengantar agroteknologi, kalian tinggal meneruskan pengetahuan tersebut ya. Jadi saya tidak akan kupas secara detail. Jadi perbanyakan generatif itu bisa kita bilang atau kita bisa sebut sebagai perbanyakan melalui biji atau perbanyakan secara generatif. Jadi kalau istilahnya itu adalah ada seksual dan aseksual gitu ya. Jadi kalau generatif itu adalah perbanyakan secara seksual, di mana perbanyakan seperti ini itu memerlukan yang namanya bunga jantan dan juga bunga betina. Oke. Nah, biji itu sendiri dari hasil perbanyakan itu kan biasanya kita suka menemukan ya di tanaman itu ada bunga, kemudian dari bunga itu kemudian itu berubah menjadi buah. Dari buah itu kemudian dia menghasilkan biji. Nah, itu adalah hasil dari perbanyakan secara generatif. Kemudian ketika kita bijinya ambil, nah yang jadi pertanyaan apa itu biji? Jadi biji itu adalah organ perkembangbiakan ya. Yang perkembangbiakan dari mana tadi? Bunga jantan, bunga betina bersilang ya atau seksual yang terbentuk di dalam buah ya. Kalau kita lihat bunga dari pohon apapun, biasanya kan kita cengek lah, kita bisa ambil contoh. Kita cengek, lihat kalau cengek udah mulai berbunga, dia muncul kan mahkotanya, kemudian ada benang sari ya, ada putik dan semacamnya. Kemudian dia berubah dari bunga itu kemudian menjadi bakal buah cengek gitu ya, yang lama kelamaan menjadi mahkotanya hilang dan muncullah cabai kecil. Nah, itu adalah organ pembiakan yang terbentuk ya dari hasil persilangan tadi. Nah, hasil dari penyerbukan itu, hasil dari pembiakan itu ya, itu yang disebut dengan buah. Nah, di dalam buah itu ada yang namanya biji. Itu adalah hasil pendewasaan bakal biji yang dibuahi. Jadi hasil persilangan yang memang terjadi selama proses. Kalau kalian belajar meiosis mitosis pada zaman SMA pasti udah pada tahu ya meiosis mitosis itu seperti apa. Nah, hasil pendewasaan dari bakal buah itu adalah biji-bijian yang ada di dalam buah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kita singgung terkait dengan biji itu apa, kemudian benih itu apa ya. Jadi ada istilah tanaman itu yang berasal dari biji ya. Kemudian ada juga yang bibit. Jadi apa sih bedanya bibit dan biji ataupun benih ataupun juga bibit gitu ya. Jadi pada hakikatnya bahan tanaman yang berasal dari biji kita biasa sebut juga dengan benih. Kemarin kalian nanam jagung ya. Jagung yang kalian tanam itu berasal dari mana? Pasti dari biji-bijian ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai benih. Jadi benih-benih tanaman itu adalah biji seperti itu. Kemudian bakal tanaman yang berasal dari organ-organ vegetatif tanaman itu disebut apa? Nah, ini yang kita sering
sebut sebagai bibit. Ya, ada bibit mangga, ada bibit cabe, ada bibit durian dan bibit-bibit yang lainnya. Jadi yang dikatakan bibit itu adalah organ atau hasil tanaman yang berasal dari bagian-bagian vegetatif atau hasil perbanyakan vegetatif. Pernah dengar mungkin kalian atau pernah belajar juga waktu SMA, ada yang disebut perbanyakan vegetatif secara cangkok, okulasi, stek, ya, stolon dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian organ-organ yang diambil secara vegetatif dari tanaman itu sendiri. Nah, organ vegetatif itu seperti apa? Organ-organ vegetatif yang biasa diperbanyak itu bisa diambil dari yang pertama akar, kemudian batang, ya, ada yang dari daun juga. Jadi sehingga kalau kita lihat tanaman-tanaman yang berasal dari yang dibibitkan, itu biasanya tanamannya itu pendek tapi cepat berbuah, ya, karena kita ambil organ vegetatifnya. Ya, dengan kata lain, kita bisa memangkas umur tanaman yang boleh dibilang misalnya durian itu butuh waktu 5 tahun untuk bisa sampai berbuah, tapi kita cangkok atau kita okulasi dan semacamnya, ya, organ-organnya itu dalam artian dipotong masa vegetatifnya, maka dia akan lebih cepat dalam 3 tahun bisa berbuah, ya. Makanya ada bibit-bibit yang boleh dikatakan bibit durian dalam 3 tahun kok sudah bisa berbuah. Nah, itu adalah hasil bahan tanaman yang berasal dari organ vegetatif yang diperbanyak, seperti itu. Kalau yang dari biji, yang tadi kayak di biji-bijian yang kita tanam dari mulai cengkeh, jagung, ya, terus padi dan semacamnya, seperti itu, ya. Ada juga yang dari buah-buahan yang dari biji, ada, cuman hakikatnya yang dari biji itu akan lebih lama gitu ya, akan lebih lama untuk memperoleh hasil tanamannya karena dia jauh lebih panjang umurnya, seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan dari bibit dan juga benih atau yang biji yang sering kita dengar. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya sampaikan tadi terkait dengan tanaman-tanaman yang berasal dari biji atau benih ataupun juga bibit. Kalau kita lihat di gambar ini ada pohon jambu ya sebelah kiri, itu kita lihat tanamannya bisa dipot tapi udah berbuah. Sedangkan zaman dulu ya, kalau kita pengen jambu kita harus naik ke pohon. Nah, itu berasal dari biji. Nah, sedangkan yang sekarang ini yang banyak dibudidayakan di pot sudah berbuah itu adalah hasil dari tanaman yang diambil dari organ vegetatifnya, dipangkas masa umur panjang umurnya supaya menjadi lebih cepat. Itu dari perbanyakan secara vegetatif atau bibit lah, berasal dari bibit. Kemudian termasuk juga buah naga, ya. Kemudian ada juga yang berasal dari biji. Nah, dari biji ini yang kalian bisa lihat di samping kanan itu ada benih yang dibungkus, ya. Ini yang dikeluarkan oleh perusahaan Panah Merah atau East West. Macam-macam benih ini isinya benih-benih atau biji-biji dari tanaman yang dibudidayakan, ya. Dan hasilnya kalau kita ingin melihat pertumbuhannya kita harus semai. Nah, gambar yang persemaiannya itu ada di bagian atas. Ini persemaian dari tanaman, kalau nggak salah ini cabe gitu ya, kalau nggak salah cabe, ya, seperti ini. Kemudian di bawah ini ada anggur. Kalau anggur juga sama, biasanya selain dari biji, anggur juga bisa kita ambil dari secara vegetatif, ya, dari bibitnya, yaitu dari batang atau dari stolon ataupun dari tanaman rambat dari anggur, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, sekarang apa yang membedakan antara vegetatif dan generatif? Nanti secara spesifik ya, perbanyakan vegetatif itu nanti disampaikan oleh dosen yang lain, ya. Oke, perbedaannya dari vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif, waktu yang dibutuhkan untuk memperbanyak tanaman itu lebih lama. Oke. Kemudian sebentar. Oh ya, ini kebalik. Jadi
Oh ya, sama benar. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memperbanyak tanaman relatif lebih lama. Kenapa? Dalam perbanyakan vegetatif itu kita harus mempertimbangkan, ya, pertimbangkan bagian-bagian mana yang harus kita ambil, apakah batang, apakah akar, ataupun juga bagian-bagian pucuk atau daun seperti itu, ya. Jadi memang harus dilakukan proses. Kemudian kalau generatif, tanaman baru bisa diperoleh dengan cara mudah dan cepat, ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Kalau biji kan langsung ditanam, ya, tinggal ditebar, ya. Kemudian kalau untuk vegetatif, biaya pengadaan bibit itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena dia prosesnya kan harus setelah dicangkok misalnya, setelah diokulasi itu kan harus nunggu lama tuh. Nah, hasil dari keberhasilan pencangkokan, okulasi itu biasanya harganya cukup lebih mahal ketimbang menggunakan ya tanaman yang berasal dari biji. Kalau kita beli biji tanaman jagung ya satu kantong bisa paling 20.000 30.000, tapi kalau bibit mungkin bisa sampai puluhan ribu atau seratusan ribu seperti itu, ya. Kemudian dalam perbanyakan vegetatif, sistem perakaran kurang kuat. Kenapa? Karena tadi yang kita gunakan adalah perbanyakan secara vegetatif dari organ-organ tanaman yang kita ambil, misalnya pencangkokan, ya. Yang pencangkokan itu pasti memotong bagian dari batang, kemudian ditumbuhkanlah akar-akar. Nah, kenapa kurang kuat? Karena dalam organ vegetatif itu tidak ada yang namanya akar tunggang yang untuk menahan atau menopang tanaman dari angin dan semacamnya, gitu ya. Kemudian perbanyakan vegetatif, umur tanaman lebih lama. Kenapa? Dari biji dia mulai ada proses yang namanya pertumbuhan, perkecambahan, kemudian sampai dia tinggi itu agak lama. Makanya banyak sekali dalam proses pertumbuhan perbanyakan generatif ini jauh lebih membosankan nunggunya, ya, ketimbang vegetatif. Kemudian memiliki perakaran yang lebih kuat. Nah, ini yang menjadi persoalan di sini. Kalau generatif meskipun dia lama tetapi dia berasal dari biji, dari dari bakal benih yang asal utuh dari ininya, ya, dari tanamannya, sehingga akan memiliki perakaran yang lebih kuat atau akar tunggang yang bisa menopang dari badai angin atau semacamnya. Kemudian ada varietas-varietas baru yang diperoleh dengan cara menyilangkan. Nah, ada beberapa varietas yang kalau kita silangkan dari perbanyakan generatif itu bijinya bisa kita perbanyak, seperti banyak biji-biji yang kita beli di pasaran. Nah, itu adalah hasil varietas-varietas yang disilangkan kemudian beroleh varietas baru atau jenis-jenis baru. Misalnya kita menyilangkan jagung yang satu misalnya biji-bijinya banyak, yang satu misalnya tongkolnya cuma satu dalam satu pohon, kemudian disilangkan, maka dia perolehlah biji yang banyak dalam satu pohon, tongkolnya bisa 2 ataupun 3. Nah, varietas baru itu yang nanti bijinya bisa kita perbanyak, kemudian kita distribusikan untuk ke petani dan memperoleh produksi yang lebih tinggi. Nah, kemudian kalau yang vegetatif, tanamannya lebih cepat berbuah atau berproduksi. Jadi karena tadi sifat vegetatif itu memotong fase pertumbuhannya jauh lebih cepat, jadi kalau di vegetatif itu meskipun nanti pendek pohonnya, tapi akan lebih cepat berbuah seperti itu, ya. Kemudian di perbanyakan vegetatif sukar tumbuh di daerah yang air tanahnya dalam. Kenapa? Karena tadi si tanaman dengan perbanyakan vegetatif ini tidak memiliki akar tunggang yang mampu menyerap dan juga menopang tanaman dari badai, dari angin dan air yang dalam. Misalnya kalau dalam kering, kalau ada akar tunggang dia bisa nyerap air sampai kedalaman yang begitu jauh. Tapi kalau secara vegetatif dia tidak bisa, karena akarnya yang hanya berada di atas permukaan tanah, yang bisa menyerap air hanya di atas permukaan. Nah, itu yang kendala perbedaan dari perbanyakan vegetatif dan generatif. Seperti itu. Baik, selanjutnya kalau perbanyakan secara generatif tadi belum tentu memiliki sifat yang sama dengan tanaman induknya. Dalam artian seperti ini, karena kan perbanyakan generatif itu dari biji. Dari satu biji itu belum tentu sama, kecuali varietas-varietas tertentu. Kadang varietas tertentu juga ada yang berbeda. Jadi dari
induknya misalnya ini kualitasnya bagus, dari bijinya belum tentu bagus seperti induknya, bisa saja dia grade-nya menurun seperti itu. Tapi kalau vegetatif itu kan dari organnya. Nah, dari organ baik batang, akar ataupun dari daun itu akan sama seperti induknya. Contoh kalau kita ingin misalnya jalan-jalan ke tempat rumah teman gitu ya, terus ada pohon mangga, pohon mangganya bagus, buahnya banyak, manis, lagi lebat ya. Nah, kita kalau ingin punya tanaman seperti itu gampang, kita tinggal cangkok aja gitu ya. Nah, ketika kita sudah berhasil mencangkoknya, maka hasil dari tanaman itu akan sama seperti tanaman yang di tempat rumah teman kita. Itu adalah perbanyakan secara vegetatif. Kalau generatif, dari biji itu belum tentu sama nanti seperti induknya. Bisa saja ketika misalnya ini bijinya bagus nih mangga, mangga ini bagus nih, pohonnya lebat, manis gitu ya. Terus kita biji ya dari mangga yang kita makan itu kita tanam. Nah, hasilnya belum tentu sama seperti yang induknya itu ya. Itu yang menjadi perbedaan, karena ada faktor-faktor genetik lain yang bisa mempengaruhi seperti itu ya, dan juga lingkungan terutama. Oke, selanjutnya dalam kebanyakan generatif waktu berbuah lama karena dari biji gitu ya. Kemudian kalau kualitas tanaman baru diketahui, misalnya ini bagus atau enggak sih tanaman yang kita tanam itu harus kita bisa melewati fase-fasenya, fase-fase pertumbuhan dan perkembangan sampai dia berbuah, baru kita bisa melihat ternyata buah mangga ini kurang bagus, tidak banyak buahnya dan agak masam. Itu setelah mereka berbuah, berproduksi. Kalau yang vegetatif ini jauh lebih cepat ya, dan tidak perlu disemaikan lebih dulu sebelum ditanam. Jadi tinggal bisa kita okulasi, cangkok atau stek dan semacamnya ya. Kemudian perbanyakan bisa dilakukan pada apa saja bagian-bagian organnya, baik batang, akar ataupun daun, dengan metode-metode perbanyakan secara khusus seperti itu. Baik, selanjutnya ada struktur biji di dalam proses perbanyakan generatif. Nah, dalam biji yang sering kita lihat ya, itu ada bagian-bagian tertentu. Katakanlah kita ambil contoh dari jagung. Dari jagung itu ada yang disebut dengan embrio dan endosperm. Jadi embrio itu adalah bakal, akar dan tunas muda. Ya, jadi embrio ini yang kalian bisa lihat di sini, ada bagian yang kecil, ada epikotil, kemudian ada radicula, itu bagian akarnya gitu ya. Kemudian ada kotiledon ya, ada kloptil, lumula dan koleoriza. Nah, endosperm ini adalah makanannya atau cadangan makanan yang dibutuhkan ketika nanti si tanaman itu akan aktif tumbuh melakukan proses metabolisme. Jadi gini, kalau kita tanam nanti si embrio ini akan tumbuh ya, akan keluar menjadi akar kecil dan tunas daun yang muda muncul. Nah, endospermnya adalah makanan yang asupan nutrisi yang harus dia serap untuk tumbuh ya. Nah, kalau kita makan jagung ya, kalau kita kupas suka ada bagian seperti ini putih. Kalau ini bagian ininya putih, endospermnya ya kuning. Nah, itu adalah endosperm untuk endosperm yang kita makan, itu adalah cadangan makanan untuk embrio, untuk bayi jagung kecil ini ya. Baik itu jagung, baik itu padi atau beras ya, itu adalah endosperm yang kita makan, itu adalah bakal cadangan makanan untuk embrio seperti itu ya. Oke, kemudian ada siklus hidup seksual secara generatif ini ya, yang perlu kalian perhatikan di sini. Ada fase-fase pertumbuhan dan perkembangan yang memang ada tahapan-tahapannya. Ini terbagi beberapa fase. Yang pertama ada fase embrio. Embrio itu dimulai dari fusi antara gamet jantan dan betina untuk membentuk zigot. Ini yang saya sebut sebagai persilangan. Ada bunga jantan, ada bunga betina, atau ada benang sari jatuh ke putik ya. Kemudian terbentuklah yang namanya zigot atau generasi yang akan melanjutkan tanaman itu, yang dimana ditandai dengannya berbuah, munculnya berbuah, kemudian dari buah itu ada biji. Nah, dari biji itu adalah hasil dari perbanyakan secara seksual atau generatif. Oke. Kemudian ada fase juvenil. Fase juvenil itu dimulai dengan perkecambahan biji dan embrio ya, tumbuh menjadi tanaman muda. Jadi juvenil itu mulai dari perkecambahan biji itu berkecambah, kemudian
si embrio itu tumbuh menjadi tanaman yang muda, agak besar. Nah, fase ini, jadi pertumbuhan vegetatif ini mendominasi morfologi tanamannya itu mulai tumbuh berkembang seperti itu. Kemudian ada fase, jadi kalau juvenil itu transisi antara dia mulai tanaman muda lah seperti itu ya. Kemudian ada fase dewasa. Fase dewasa itu adalah tanaman yang sudah mencapai puncaknya atau maksimal dan memasuki stadia yang didominasi oleh pembentukan bunga, buah, dan biji. Jadi tanaman ini bukan hanya tumbuh pada daun saja, daun batang bukan, tapi dia udah tumbuh besar, udah ada daun, ada batang, ada daunnya udah banyak gitu ya. Kemudian muncul yang namanya bunga, kemudian berbuah dan biji. Nah, itu adalah fase dewasa. Kemudian ada yang disebut dengan fase transisi. Fase transisi ini adalah fase di mana tanaman secara bertahap kehilangan sifat juvenilnya. Jadi tadi kalau fase juvenil itu fase muda ya, mulai dari biji, dari embrio itu mulai menjadi tanaman yang muda gitu ya, dari setelah agak besar sebelum menjadi dewasa gitu ya, dan memasuki masa dewasa. Masa dewasa itu adalah masa yang tadi sudah mulai muncul bunga dan juga buah seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada fase transisi. Oke, seperti itu ya. Baik, sebelum dilanjutkan, ini ada beberapa latihan soal yang kalian harus catat dan kerjakan. Yang pertama adalah apa perbedaan bibit dan juga benih. Silahkan kalian nanti cari, kemudian jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaannya, apa perbedaan bibit dan juga benih. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada yang disebut dengan tipe perkecambahan. Ada tipe perkecambahan, oke, perkecambahan. Tipe perkecambahan ini ada beberapa macam. Yang pertama disebut dengan monokotil dan juga ada dikotil. Jadi proses perkecambahan ini adalah dimana ketika kita menanam benih ya, kemudian dia mulai tumbuh. Nah, itu adalah fase perkecambahan gitu ya. Ada dua macam, ada monokotil, ada dikotil. Oke, kalau dikotil ya, tipe perkecambahan dikotil, kalau monokotil kan satu ya, kalau dikotil berkeping dua. Kalau monokotil berkeping satu, dikotil itu berkeping dua. Kalau dikotil dulu kita bahas. Jadi kalau dikotil itu yang pertama, kotiledon muncul ke atas ya, ke atas permukaan tanah dan berkembang menyerupai daun yang mengandung klorofil. Jadi tipe kecambahan ini biasanya disebut dengan epigeal atau tumbuhnya tuh ke atas. Jadi bagian bagian si bijinya itu naik ke atas permukaan tanah ya, itu yang disebut dengan epigeal. Kemudian yang kedua, contohnya itu seperti kacang kedelai, kacang buncis, kacang hijau, pokoknya kacang-kacangan ya lebih banyak ya yang berkeping dua seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan benih yang tetap tertinggal ya. Jadi dikotil itu benih yang tertinggal di dalam ya, tipe percambahan. Jadi ada yang tertinggal di mana? Di dalam tanah sewaktu daun pertama muncul dari kloptilnya. Nah, tipe kecambahan ini yang disebut dengan hipogeal ya. Jadi hipogeal itu adalah tipe kecambah yang mana ketika dia mulai muncul di embrionya itu ada akar dan juga tunas muda, si bagian bijinya itu berada di dalam tanah. Jadi yang ke atas itu hanya daunnya. Nah, contohnya seperti tanaman serelia ya, gandum, millet, padi dan selanjutnya, dan termasuk juga jagung ya. Itu tipe-tipe perkecambahan. Oke, selanjutnya nah ini kita lihat. Di sini ada biji kacang hijau. Dia termasuk dikotil dengan kotiledon yang tebal. Jadi ketika dia akan tumbuh, dia akan membuka gitu ya, akan muncul radikula ya, kemudian hipokotil dan epikotilnya akan naik ke atas ya, seperti itu. Dan termasuk ininya, kotiledonnya akan naik ke atas, sedangkan akar radikulanya ke bawah ya. Kemudian kalau jagung kan dia sifatnya monokotil, jadi berkeping satu kan. Nah, dia akan diam dalam tanah atau di atas permukaan tanah, yang naik adalah daunnya seperti itu. Nah, untuk memperjelas kita lihat gambar seperti ini. Oke. Nah, ini ada perkecambahan biji tanaman monokotil. Ini seperti millet ya dan jagung. Jadi kalau di
perkecambahannya ketika tumbuh nanti radikulanya akan tumbuh memanjang ya. Kemudian epikotil itu adalah bagian kayak batang muda ya, kemudian naik ke atas. Nah ini adalah yang disebut dengan percambahan monokotil atau yang kita sebut sebagai epigel ya. Kita lihat dulu epigel hipogel. Jadi hipogel itu ke bawah, di bawah, kalau epigel tuh ke atas gitu aja lah simpelnya ya. Termasuk juga jagung seperti ini. Kalau kalian kemarin nanam jagung, coba perhatikan, pasti bagian jagung yang kuningnya itu ada di dalam tanah, yang ke atas apanya? Daunnya ya, seperti itu. Dan nanti lama kelamaan yang jagung kuning itu akan hilang karena itu adalah endosperm, cadangan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman muda. Oke, seperti itu. Nah, lebih jelas seperti ini. Ini yang dikotil ya, kacang-kacangan, kacang hijau yang berkeping 2 seperti itu, atau yang sebut kita epigel ya. Jadi bagian endospermnya akan naik ke atas, sedangkan si radikulanya ke bawah ya. Jadi nanti kepalanya, istilahnya kalau itu kepalanya akan ke atas, kemudian membuka dan menjadi tanaman muda seperti ini. Kemudian yang hipogel, nah akan seperti ini, akan dia hanya yang naik adalah daunnya, daun mudanya. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk latihan soal yang kedua. Silahkan kalian tulis dan jawab. Yang kedua, pertanyaannya adalah berikan contoh masing-masing 10 tanaman monokotil dan juga dikotil. Jadi silakan kalian cari 10 contoh tanaman jenis monokotil dan dikotil, masing-masing 10. Oke. Baik. Ya, seperti itu sudah jelas. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam proses perkecambahan atau persemaian. Jadi yang pertama kita harus perhatikan yang namanya ketersediaan air. Nah, ini ada kasus beberapa rekan kalian yang kemarin mungkin saya belum melihat nih di lahan seperti apa, tapi ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Nah, ini ada pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Jadi ketika kita tanam itu pasti ada berkecambah. Nah, kalau yang tidak berkecambah, apa ya penyebabnya? Kita lihat dari sini. Jadi yang pertama ada ketersediaan air ya. Perlu sekali di dalam kita menanam tanaman itu harus ada air. Kalau tidak ada air nggak akan sampai kapanpun akan tumbuh, nggak akan tumbuh sampai kapanpun. Meskipun ada air sedikit tapi dia akan tumbuh, tapi lama kelamaan dia akan busuk. Maka ketersediaan air itu harus ada selalu ya. Ketersediaan air ini adalah untuk menjaga kelembaban tanah ya, sampai bisa menyediakan kapasitas lapang air. Jadi selama biji itu masih di dalam tanah, maka dia akan membutuhkan air untuk yang bernamanya untuk menyerap air, kemudian untuk menumbuhkan sel-sel yang tertidur atau secara dorman tadi ya, untuk melakukan ambibisi gitu ya, untuk melakukan yang namanya penyegaran lagi ya, mengembang. Kalau kalian pernah lihat biji yang direndam mengembang, nah seperti itu, untuk dia bisa hidup kembali. Jadi karena fase benih itu atau biji itu selama disimpan itu dia kering kan. Nah, pada masa kering itu yang disebut dengan masa dorman, diam ya. Diam seperti itu. Dan untuk menghidupkannya maka kita harus direndam dengan air atau kita siram dengan air seperti itu. Kemudian ada yang faktor suhu, di mana suhu ini mempengaruhi. Jadi ketika suhu yang terlalu ekstrim, panas, maka ketersediaan air juga akan hilang. Tapi kalau ketersediaan suhunya cukup ya, lembab dan semacamnya, kadar air di sekitar tanaman akan membantu proses pertumbuhan. Kemudian selanjutnya pertukaran gas antara embrio dan atmosfer. Jadi ketika kita tanam ya, jangan ketika nanam masukin biji di lubang tanamnya itu jangan dipadatkan. Kenapa? Karena nanti antara embrio dan atmosfer terkait dengan pertukaran gas itu akan kesulitan. Nah, ini akan menahan pertumbuhan. Nah, ini yang disebut dengan kegagalan di dalam perkecambahan. Kenapa? Ketika kita nanam ya udah tinggal kita sapu-sapu atau kita tutup dengan pupuk cukup. Jadi tidak terlalu padat. Itu untuk merangsang dalam pemecahan dormansi pada biji dan mempermudah dalam pertumbuhan di perkecambahan oleh biji itu sendiri
gitu ya. Pertukaran gas yang dilakukan apa saja, yaitu oksigen, karbon dioksida, dan etilen. Jadi tanaman itu juga butuh yang namanya udara gitu, karena dia kan makhluk hidup gitu kan. Oke, selanjutnya adalah cahaya. Cahaya itu adalah untuk merangsang dan menghambat apa? Menghambat pertumbuhan supaya tidak terlalu tinggi, atau merangsang dia supaya cepat tinggi. Jadi kalau kita pernah lihat para petani misalnya udah nyemai biji-bijian kemudian dia ditutup itu adalah untuk merangsang supaya tanaman itu cepat tumbuh, karena tanaman itu kan hidup. Ketika ketika gelap, kita juga kalau gelap cepat-cepat cari ruangan yang terang kan, supaya supaya nyaman gitu ya. Nah, sama tanaman juga, ketika ditutup dia akan cepat-cepat mencari cahaya. Nah, setelah cahaya ditemukan, maka pertumbuhan akan terhambat. Dalam artian bukan terhambat berhenti, tetapi akan melambat seperti itu. Jadi cahaya itu sangat dibutuhkan. Kemudian cahaya juga setelah tanaman besar itu dipakai untuk proses fotosintesis seperti itu. Selanjutnya adalah penyimpanan dan pelakuan benih. Jadi dalam artian ketika tanaman sudah berbuah, muncul biji, maka penyimpanan itu dilakukan harus secara prosedur dengan baik dan diberikan perlakuan yang baik. Jadi penyimpanan harus berpengaruh terhadap kualitas atau viabilitas benih. Ya, jadi dalam artian kalau bijinya bagus, disimpan secara baik, maka viabilitas atau kualitas dari kecambah biji itu akan bagus. Makanya kalau di dalam kemasan benih yang kita beli di pasaran suka ada viabilitas benih atau daya kecambah. Ada yang 80%, ada 90%, itu sangat bagus. Dan ada masa expirednya. Ketika sudah masa expirednya habis, maka daya kecambahnya atau viabilitas benihnya akan berkurang, kualitas cambahnya akan berkurang. Karena apa? Terlalu lama dan bisa jelek gitu ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pengaruh viabilitas. Ini temperatur, kadar air benih yang rendah. Dalam artian viabilitas di sini adalah tadi kalau terlalu lembab, benih itu akan berjamur, dan dalam artian dia tidak bisa tumbuh dengan baik atau bahkan bisa mati ya. Makanya temperatur yang dibutuhkan dalam viabilitas itu sangat dipengaruhi dengan baik ya. Temperatur, kadar air yang bagus seperti apa. Nah, ini spesifik itu akan dibahas sebenarnya di teknologi benih ya, seperti itu. Tapi kalau kita bisa baca di kemasan benih ya, kemarin kalian pernah nanam jagung, kamu lihat ada viabilitas benih atau daya kecambah, expired dan semacamnya. Itu sudah ada panduannya di situ ya, kadar air dari benih itu. Nah, itu adalah yang menunjukkan pengaruh viabilitas benih itu seperti apa kualitasnya. Oke. Baik, selanjutnya ada perlakuan benih. Nah, perlakuan benih itu ada yang perlakuan fisik, ada perlakuan kimia. Jadi kalau perlakuan fisik itu ada penyeragaman ukuran benih. Jadi benih-benih yang kita hasilkan dari tanaman misalnya itu diukur berdasarkan ukuran yang sesuai atau secara grade-nya. Kalau ukurannya kecil-kecil semua, besar-besar semua, seperti itu ya. Itu perlakuan fisiknya. Kalau perlakuan kimiawi itu adalah perlakuan yang diberikan penanganan seperti insektisida dan fungisida. Nah, kalau kalian kemarin nanam jagung kan warna jagungnya tuh aneh ya, kuning tapi ada warna pink seperti itu. Atau kalaupun enggak ya, kemarin kita kasih furadan yang warna ungu. Nah, itu adalah perlakuan yang kita berikan untuk penanganan, yaitu fungisida ya, furadan itu untuk penanganan apa? Supaya benih itu tidak diserang oleh hama, baik oleh cacing di tanah ataupun juga oleh hama-hama yang lain yang dapat membantu viabilitas atau pertumbuhan berkecambahan di dalam satu benih itu sendiri. Karena kan di benih itu ada endosperm, ada cadangan makanan yang enak. Nah, biasanya hama kutu dan ulat tanah biasanya nyerang supaya bisa dimakan ya. Kalau yang mentahnya mah biasanya manusia yang manusia yang dimakannya ya, sama kita dimakan. Tapi kalau di tanah itu pasti sama fungi, sama ulat, sama mikroorganisme yang lainnya seperti itu. Jadi perlakuan yang paling sederhana adalah
Yang pertama adalah memberikan perendaman dengan air untuk menghilangkan penghambat perkecambahan seperti air hangat ataupun juga oleh air yang biasa di sawah gitu ya. Untuk apa? Membuat benih itu cepat terangsang untuk bisa tumbuh. Yang kedua, pemberian insektisida atau fungisida yang kayak kemarin kita lakukan. Pemberian furadan itu untuk mencegah si hama menyerang sampai dia si biji benar-benar dapat tumbuh sendiri seperti itu. Kemudian dosis yang berlebihan atau konsentrasi larutan bahan perendam terlalu tinggi akan menurunkan viabilitas benih yang akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan kecambah abnormal. Dalam artian si dosisnya juga yang berlebihan, nanti khawatir dia abnormal ataupun tidak sesuai dengan tanaman aslinya seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa kalian berdalam lagi kajian-kajian dari mata kuliah pengantar agroteknologi. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.